Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya ketika rumah yang setiap sudutnya menyimpan kenangan manis, tiba-tiba berubah menjadi tempat paling mengerikan? Bayangkan sebuah malam yang sunyi. Hujan turun deras, pintu rumah terkunci rapat, namun dari dalam terdengar jeritan histeris yang membuat bulu kuduk berdiri. Warga berlarian keluar, saling berbisik, saling menatap dengan wajah pucat. Hari-hari berikutnya, mereka merasakan ada bau aneh yang menyelinap, ada sesuatu yang tidak biasa mengalir pelan dari celah pintu. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam rumah itu? Siapa yang berteriak? Dan apa rahasia kelam yang tersembunyi di balik dinding kusam tersebut? Malam itu, teman-teman, sebuah kisah dimulai. Kisah yang akan membawa kita menelusuri perjalanan dari senyum manis sebuah keluarga, menuju kenyataan pahit yang tak pernah mereka bayangkan. Sebelum kita bongkar lebih dalam, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan tulis komentar dengan angka 1 jika kalian ingin terus mengikuti kisah-kisah misteri paling kelam, atau angka 2 bila kalian ingin kami mengangkat tragedi keluarga yang penuh rahasia. Karena malam ini, kita akan membuka pintu sebuah cerita yang begitu gelap, hingga sulit dipercaya bahwa itu benar-benar pernah terjadi. Pagi hari di sebuah kawasan perumahan sederhana. Burung-burung pipit hinggap di atap rumah, kicauannya riuh menyambut mentari. Asap tipis mengepul dari dapur, aroma kopi hitam bercampur dengan wangi nasi goreng sederhana yang mengepul dari wajan. Di meja makan, seorang pria dengan tubuh tegap dan wajah tenang tengah membaca koran. Dialah Joko, seorang lelaki yang dikenal ramah oleh tetangga, pekerja keras, dan tak pernah pelit berbagi senyum. Di sampingnya, seorang perempuan muda bernama Sarah menata piring, sesekali melirik suaminya dengan senyum tipis. Mereka terlihat seperti pasangan ideal. Rumah sederhana itu cukup rapi. Dindingnya mungkin sudah agak kusam, namun penuh dengan foto-foto keluarga. Potret mereka berdua saat liburan, saat merayakan ulang tahun, saat masih tertawa lepas tanpa beban. Hari-hari awal kehidupan mereka berjalan dengan begitu hangat. Joko menjalankan usahanya di bidang perdagangan bahan bangunan. Setiap pagi ia berangkat dengan mobil pick-up, mengantar barang ke proyek, sementara Sarah menunggu di rumah sambil mengurus keperluan harian. Mereka tidak hidup mewah, tapi cukup berkecukupan. Bisa makan enak, bisa berlibur sekali dalam setahun, dan yang terpenting, tidak pernah terlambat membayar cicilan rumah. Tetangga mengenal Joko sebagai orang yang ringan tangan. Jika ada hajatan, dialah yang paling dulu datang membantu. Jika ada tetangga sakit, ia tidak segan memberi sedikit uang untuk meringankan. Sarah pun dikenal ramah, sering ikut arisan ibu-ibu, ikut tertawa di teras rumah bersama para tetangga saat sore hari. Tidak ada yang menyangka, pasangan ini kelak akan menjadi buah bibir bukan karena kebaikan mereka, melainkan karena tragedi yang mencoreng nama baik keluarga. Awalnya, semua tampak biasa saja. Namun perlahan, suara tawa di rumah Joko mulai jarang terdengar. Kopi pagi yang dulu dinikmati dengan santai kini terasa hambar. Dan di balik meja makan yang sama, kini sering muncul percakapan singkat yang penuh dengan keheningan. Bisnis bahan bangunan milik Joko mulai goyah. Ia pernah mendapat proyek besar, cukup untuk membuatnya percaya bahwa masa depan mereka akan semakin cerah. Namun, kepercayaan itulah yang menjadi awal musibah. Rekan bisnis yang selama ini dianggap sahabat, ternyata menjeratnya dengan tipu daya. Uang miliaran rupiah yang seharusnya kembali sebagai keuntungan justru lenyap tanpa jejak. Malam demi malam, Joko duduk di ruang tamu dengan wajah muram. Matanya sayu, tangannya memegang kepala seolah menahan beban yang begitu berat. Sarah memperhatikannya, tapi di dalam hatinya, benih kekecewaan mulai tumbuh. Ia tidak lagi melihat sosok suami yang dulu penuh percaya diri. Yang ia lihat hanyalah seorang pria yang perlahan tenggelam dalam utang dan kebingungan. "Berapa sebenarnya jumlahnya, Mas?" tanya Sarah dengan nada bergetar. Joko hanya diam. Pandangannya kosong ke lantai, lalu dengan suara lirih ia menjawab, 10 miliar, Sarah." Kata-kata itu jatuh seperti palu menghantam jantung. Sarah terdiam. Dunia seakan runtuh. Angka itu terlalu besar untuk dipahami. 10 miliar, bagaimana cara mereka mengembalikannya? Sejak malam itu, rumah mereka tidak lagi sama.
Suasana hangat berubah menjadi dingin. Sarah sering duduk termenung di kamar, sementara Joko sibuk mencari pinjaman ke sana-sini. Uang masuk tidak pernah cukup menutup utang. Yang datang justru rentenir dengan wajah garang, mengetuk pintu rumah dengan tangan keras, meninggalkan ancaman yang menggema hingga ke dalam hati. Dari luar, tetangga masih melihat Sarah tersenyum. Tapi di balik pintu, air mata mengalir setiap malam. Dan perlahan, kasih sayang yang dulu mengikat mereka mulai rapuh, tergerus rasa takut, kecewa, dan keputusasaan. Dan itulah, teman-teman, awal dari sebuah jurang yang semakin dalam, yang akhirnya menyeret mereka ke dalam tragedi kelam yang tak terelakkan. Di dalam rumah sederhana itu, suasana tegang sudah terasa sejak sore. Joko duduk di ruang tamu dengan wajah muram, tangannya tak henti memegang kepala, seolah mencoba menahan beban yang tidak pernah bisa ia lepaskan. Sarah, istrinya, mondar-mandir gelisah. Matanya berkaca-kaca, sesekali menatap jam dinding yang terus berdetak pelan, detakan yang justru terasa mengintimidasi. Lalu, tepat saat jarum jam menunjuk pukul 11 malam, suara keras mengguncang pintu kayu rumah mereka. "Deoge, Deoge, Deoge, Joko, keluar kau. Jangan kira bisa sembunyi selamanya." Suara berat itu disertai aroma asap rokok yang menyusup melalui celah pintu. Dari balik jendela, samar-samar terlihat 3 bayangan besar berdiri di teras, tubuh mereka tegap, wajah keras, mata menyala penuh amarah. Sarah menutup mulut dengan tangan gemetar, napasnya tercekat. "Itu siapa, Mas? Kok mencari-cari kamu?" tanya Sarah. Joko hanya tertunduk lemas. "Itu rentenir. Kemarin aku pinjam uang mereka untuk modal usaha yang ditipu oleh rekan kerjaku," jawab Joko dengan nada lemas. "Ya Allah, Mas, kenapa harus pinjam sama rentenir sebanyak itu?" Pintu kembali digedor, lebih keras, hingga selnya bergetar. 10 miliar, Joko. Bayar. Atau besok kami angkut isi rumahmu, bahkan keluargamu bisa jadi jaminan." Ancaman itu menggema di ruang tamu, menusuk dinding tipis rumah kecil itu. Joko berdiri kaku, wajahnya pucat pasi, peluh dingin mengalir di pelipisnya. Sarah menatapnya dengan campuran amarah dan ketakutan, air matanya mulai jatuh tanpa bisa ia tahan. Malam itu, hujan deras di luar hanyalah latar belakang. Badai sesungguhnya ada di dalam hati mereka. Dan kunjungan para rentenir itu hanyalah awal dari tragedi panjang yang akan mengguncang seluruh hidup mereka. Hari-hari berikutnya mereka jalani dengan terasa berat, karena mereka harus memikirkan tagihan listrik, uang untuk makan, kebutuhan rumah tangga lainnya ditambah rentenir yang menagih uangnya. Hingga malam itu pun kembali tiba, malam yang membuat mereka mau tidak mau bersembunyi. "Deoge, Deoge, Deoge, Joko, kau pikir bisa sembunyi selamanya?" Suara berat itu disertai dengan hentakan kaki. Sarah menutup mulutnya, menahan napas. Tubuhnya bergetar. Joko bangkit dengan wajah pucat, keringat dingin bercucuran di pelipisnya. "Mas, mereka datang lagi," bisik Sarah, suaranya nyaris tak terdengar. Pintu digedor semakin keras, disertai teriakan makian. "Bayar utangmu. 10 miliar, Joko. Jangan sampai besok kami angkat barang-barangmu, atau lebih buruk, keluargamu yang akan jadi jaminan." Sarah menutup telinga, mencoba mengabaikan suara itu. Namun ancaman-ancaman itu terus menusuk, seakan menembus dinding tipis rumah mereka. Bau asap rokok menyelinap dari celah pintu. 3 orang lelaki berdiri di teras, tubuhnya besar, wajahnya keras, sorot matanya tajam. Mereka tidak hanya datang menagih, mereka datang untuk mempermalukan. Suara mereka sengaja dibuat keras, agar tetangga mendengar, agar rasa malu itu semakin menusuk hati Joko dan Sarah. Setelah beberapa menit yang terasa seperti siksaan panjang, langkah kaki itu akhirnya menjal. Namun yang tertinggal bukanlah rasa lega, melainkan bayangan ancaman yang akan terus kembali. Sarah duduk di sudut ruangan. Air matanya jatuh, pipinya basah. Ia menatap Joko dengan tatapan penuh amarah dan ketakutan. "Mas, aku tidak kuat lagi. Sampai kapan kita harus hidup seperti ini? Dulu aku percaya sama kamu, tapi sekarang? Setiap hari aku dihantui rasa takut." Joko menunduk. Tidak ada kata yang mampu ia ucapkan. Malam itu,
Dinding rumah bukan hanya menahan hujan deras dari luar, tapi juga menahan badai yang mulai berkecamuk di dalam hati mereka. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Setiap pagi, Sarah duduk di teras rumah dengan tatapan kosong, menatap jalan kampung yang semakin ramai oleh orang-orang yang hanya lewat tanpa pernah benar-benar peduli. Hijabnya kusut, wajahnya pucat, dan senyumnya yang dulu mudah muncul kini hilang entah kemana. Sementara itu, Joko duduk di dalam rumah dengan wajah tegang, sibuk menghindari panggilan telepon yang terus berdering di meja kecil ruang tamu. Nada dering itu terdengar nyaring, menusuk telinga, menggetarkan udara rumah kecil mereka. Bagi Joko, suara itu adalah ancaman. Bagi Sarah, suara itu bagai lonceng kematian yang terus mengingatkan mereka pada hutang yang semakin menumpuk. Pertengkaran pun akhirnya menjadi menu sehari-hari. Awalnya hanya sindiran kecil, suara lirih Sarah yang mengeluh tentang beras yang menipis atau tagihan listrik yang belum terbayar. Namun lama-kelamaan, suara itu meninggi, menjadi adu mulut yang keras, hingga berubah menjadi teriakan yang meledak-ledak, terdengar jelas sampai ke jalan depan rumah. "Mas, sampai kapan kita begini? Aku capek, aku nggak bisa hidup dengan rasa takut setiap hari." "Sarah, tolong sabar. Aku juga pusing. Aku lagi cari jalan keluar, jangan marah terus." Suara pecah belah rumah tangga mereka menjadi tontonan tak kasat mata bagi para tetangga. Orang yang lewat pura-pura tidak peduli, menunduk atau mempercepat langkah, tapi bisik-bisik mulai merebak di warung kopi, di pasar, bahkan di selasar musola. Kasihannya, dulu rumah itu ramai tawa. Sekarang isinya cuma ribut. "Aku dengar Joko ditipu sampai utang miliaran, pantas saja rentenir terus datang. Sarah itu kuat juga ya, tapi lama-lama bisa kabur kalau nggak tahan." Suara-suara itu berhembus dari mulut ke mulut, menjadikan nama mereka bahan omongan, gosip yang melekat seperti noda di kain putih. Suatu malam, saat udara pengap dan lampu ruang tamu berkedip redup, pertengkaran itu mencapai puncaknya. Sarah berdiri dengan wajah merah, matanya basah oleh air mata yang sudah lama ditahan. Napasnya memburu, bahunya naik turun penuh amarah. "Aku mau pergi, Mas. Aku nggak tahan lagi. Hidupku hancur sejak ikut kamu." Joko yang letih, dengan suara bergetar, mencoba menahan kepergian istrinya. Tangannya menggenggam lengan Sarah erat-erat, seakan jika dilepas, seluruh dunia akan runtuh. "Jangan tinggalkan aku, Sarah, jangan pergi. Aku janji aku akan cari jalan keluar." Namun Sarah meronta, air matanya jatuh deras, membasahi hijabnya yang sudah kusut. "Jalan keluar apa? Mas cuma janji terus? Janji kosong. Sementara aku tiap malam hidup dalam ketakutan, tiap siang aku malu dilihat tetangga, tiap sore aku dihantui suara pintu diketuk orang-orang yang menagih." Pertengkaran itu begitu keras hingga tembok rumah bergetar, dan suara mereka menembus keluar, jelas terdengar oleh tetangga. Anak-anak kecil yang tadinya bermain kelereng di gang berhenti, saling menatap dengan wajah tegang. Seorang ibu buru-buru menarik tangan anaknya, membawanya pulang sambil berbisik, "Jangan dekat-dekat rumah itu." Beberapa bapak hanya menghela napas, menggeleng dengan raut prihatin, lalu beranjak meninggalkan lokasi. Malam itu menjadi titik balik. Kegelapan seakan semakin pekat menyelimuti rumah mereka. Sarah mulai melihat suaminya bukan lagi sebagai pasangan hidup, bukan lagi tempat ia bersandar, melainkan sebagai sumber penderitaan yang terus menyeretnya ke dalam jurang. Sementara Joko, meski hatinya remuk oleh kata-kata Sarah, tetap berusaha mati-matian mempertahankan satu-satunya hal yang ia miliki, rumah tangga yang perlahan runtuh di hadapan mata. Dan sejak saat itu, rumah mereka tidak lagi menjadi tempat pulang, melainkan arena pertempuran, di mana cinta yang dulu hangat kini berubah menjadi bara yang siap membakar segalanya. Malam itu udara begitu pengap, seolah seluruh rumah ikut menahan napas. Angin sama sekali tidak berembus, jendela hanya terbuka sedikit, dan tirai tipis bergoyang lemah, seperti enggan bergerak. Lampu ruang tamu berkedip-kedip, nyalanya temaram, kadang redup, kadang terang, seakan ikut bergetar oleh energi amarah yang memenuhi ruangan. Keheningan yang mencekam mendadak dipecah oleh suara teriakan lantang yang mengguncang dinding. "Aku sudah muak, Mas. Setiap hari hutang, ancaman, teror. Hidupku bukan lagi hidup."
Suara Sarah melengking, tajam, menusuk seperti kaca pecah. Tangannya gemetar, wajahnya merah penuh amarah, napasnya terengah seperti habis berlari. Joko berdiri di hadapannya. Tubuhnya lunglai, pundaknya merosot, mata sembab karena berhari-hari kurang tidur, lingkar hitam menghiasi bawah matanya. Suaranya bergetar, lirih tapi syarat putus asa. Aku juga tersiksa, Sarah, tapi kita harus bertahan. Jangan tinggalkan aku. Aku janji, semua ini akan selesai. Janji. Kata itu bagai pukulan telak. Di telinga Sarah, janji hanyalah racun manis. Janji adalah tali yang menjeratnya, menariknya lebih dalam ke jurang penderitaan. Kata, janji, membuat amarahnya meledak, seperti api yang disiram bensin. Dengan langkah cepat, penuh amarah, Sarah berbalik menuju dapur. Kursi terhempas ke lantai, kakinya menghantam ubin dengan keras. Suara laci ditarik terburu-buru memecah kesunyian, greet. Disusul bunyi logam beradu yang bergaung tajam. Dari dalam laci itu, tangannya meraih sebuah pisau dapur, panjang, gagangnya hitam kusam, bilahnya masih berkilau samar meski hanya disinari lampu yang berkelap-kelip. Cahaya redup memantul di ujung pisau, berkilat seperti mata seekor predator yang siap menyambar. Sarah, jangan, suara Joko pecah, nyaris seperti bisikan. Matanya membelalak, wajahnya memucat. Langkahnya maju, gemetar, antara takut dan keinginan menyelamatkan. Namun langkah Sarah mantap, meski tubuhnya bergetar hebat. Tangannya menggenggam pisau erat-erat, jari-jarinya pucat menekan gagang. Itu bukan getar keraguan, melainkan campuran amarah, keputusasaan, dan dendam yang tak lagi terbendung. Aku tidak bisa lagi, Mas, aku tidak bisa. Joko mencoba merebut pisau itu, tangannya meraih dengan panik, namun Sarah meronta sekuat tenaga. Ruangan kecil itu seketika menjadi arena perebutan senjata. Nafas mereka terengah-engah, tubuh mereka saling dorong, suara teriakan bercampur dengan dentum kursi yang tergeser, meja yang terguncang. Lalu terjadi momen yang mengubah segalanya. Sebuah jeritan singkat, nyaring, memotong udara. Shoot! Pisau itu menembus. Tubuh Joko terhuyung, matanya melebar, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Napasnya tercekat, suara tercekik keluar dari tenggorokan. Darah hangat segera memancar, menodai baju lusuhnya. Tetes demi tetes jatuh ke lantai, menghasilkan suara plak, 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 yang terdengar menakutkan dalam kesunyian malam. Bau amis darah memenuhi ruangan, bercampur dengan udara pengap dan debu rumah tua itu. Sarah terdiam membeku. Tangannya masih menggenggam pisau, bergetar hebat, kini penuh noda merah yang kental. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong menatap sosok suaminya yang perlahan jatuh bersimpuh, lalu tergeletak di lantai, tubuhnya tidak lagi bergerak. Hening. Sunyi mendadak menelan ruangan. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar monoton, disusul bunyi rintik hujan yang mulai jatuh di luar jendela. Tiap tetes hujan terasa seperti gema penyesalan, tapi sudah terlambat. Malam itu, teman-teman, Sarah melintasi garis tipis yang memisahkan cinta dan kebencian, yang memisahkan seorang istri dari seorang algojo. Malam itu, sebuah rumah yang dulu penuh tawa berubah menjadi panggung kematian. Dan malam itu pula, hidup Sarah, hidup Joko, dan nama seluruh kampung, tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, setelah darah berhenti menetes, Sarah masih terduduk kaku di lantai ruang tamu. Tangannya masih menggenggam gagang pisau, meski bilahnya sudah terlepas dari tubuh suaminya. Tubuh Joko terbujur diam, matanya membelalak kosong menatap langit-langit, bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin mengucapkan kata terakhir yang tak pernah keluar. Nafas terakhirnya sudah lama pergi, meninggalkan keheningan yang menusuk. Namun yang lebih menakutkan dari heningnya malam itu adalah pertanyaan yang berputar di kepala Sarah tanpa henti. Apa yang harus kulakukan sekarang? Tangannya gemetar hebat, tubuhnya dingin seperti es, namun pikirannya berputar liar. Panik. Putus asa. Tak ada rencana. Ia tahu, jika tetangga mendengar suara gaduh atau melihat apa yang terjadi, maka semuanya akan berakhir malam itu juga. Bayangan polisi, jeruji besi, dan stigma kampung menghantui kepalanya. Dengan sisa tenaga yang nyaris habis, ia menyeret tubuh Joko yang berat ke belakang rumah.
Suara gesekan tubuh dengan lantai sret, 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 terdengar jelas di telinganya, bagai bunyi setan yang mengejek. Untungnya hujan deras di luar menenggelamkan suara itu, meredam bunyi menyeramkan yang mungkin saja sampai ke telinga tetangga. Halaman belakang rumah kecil itu gelap, hanya diterangi kilat sesekali yang menyambar dari langit. Tanahnya becek, licin, dan penuh genangan. Sarah jatuh bangun saat mencoba menggali tanah dengan cangkul tua yang setengah berkarat, lalu beralih dengan tangannya sendiri ketika cangkul itu patah. Jemarinya penuh lumpur, kukunya patah, kulit tangannya lecet. Hujan deras membuat pakaian dan hijabnya basah kuyup, menempel di kulitnya, berat dan dingin. Nafasnya memburu, bercampur dengan tangis yang ia tahan. Dengan tarikan panjang penuh tenaga, ia menutupi tubuh Joko dengan karung goni. Karung itu kotor, penuh bercak tanah dan noda lama, namun tetap ia gunakan. Dengan sekuat tenaga, ia menyeret tubuh itu masuk ke dalam lubang dangkal yang ia gali terburu-buru. Tubuh suaminya meluncur perlahan, menghantam dasar tanah basah dengan bunyi duk yang berat. Bau anyir darah masih menusuk hidungnya, meski hujan deras mengguyur. Bau itu bercampur dengan aroma tanah basah dan lumpur yang amis. Perutnya mual, dadanya sesak, tapi ia terus menggali, menimbun, lalu menepuk-nepuk tanah hingga rata, seolah tidak pernah ada sesuatu di sana. Tangan dan lengannya penuh goresan lumpur, wajahnya bercampur antara air hujan dan air mata. Setelah semuanya selesai, Sarah terduduk di tanah, terengah-engah. Matanya kosong menatap lubang yang kini tertutup, tubuhnya bergetar hebat. Di dalam dirinya, ia merasa seakan seluruh dunia runtuh menimpa. Hujan terus turun, menampar kulitnya, membasahi rambut yang keluar dari balik hijab kusutnya, namun ia tak peduli. Ia hanya duduk diam, seperti tubuh tanpa jiwa. Akhirnya, dengan sisa tenaga, Sarah bangkit. Ia masuk kembali ke rumah, menutup pintu rapat-rapat, mengunci dengan tergesa. Ruangan yang basah oleh jejak lumpur kini sunyi mencekam. Malam itu, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Tetangga hanya mengingat pertengkaran keras sore tadi, lalu keheningan yang tak biasa. Mereka mengira pasangan itu akhirnya berdamai, atau mungkin terlalu lelah untuk terus ribut. Tidak ada darah yang terlihat, tidak ada jeritan lagi. Hanya ada keheningan mencurigakan yang menyelimuti rumah itu selama berhari-hari berikutnya, keheningan yang kelak akan berubah menjadi tanda tanya besar, sebelum akhirnya pecah menjadi rahasia kelam yang mengguncang seluruh kampung. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang janggal. Rumah yang dulu selalu dipenuhi suara pertengkaran kini senyap, seperti kehilangan denyut kehidupan. Tirai jendela selalu tertutup rapat, menolak cahaya matahari pagi yang biasanya menyelinap masuk. Pintu jarang sekali dibuka, dan halaman depan mulai dipenuhi debu serta daun kering yang jatuh dari pohon tetangga. Rumah itu tampak seperti berhenti bernafas, menambah rasa ganjil bagi siapapun yang melintas. Beberapa hari setelah malam berdarah itu, Sarah akhirnya memberanikan diri keluar. Wajahnya pucat, matanya sembab, semburat merah di bawah kelopak menunjukkan kurang tidur yang parah. Dengan langkah gontai, ia mengunci pintu rapat-rapat, seolah mencoba mengubur rahasia kelam di balik dinding rumah. Lalu ia pergi menumpang angkot, duduk di pojok kursi sambil menunduk, tak berani menatap penumpang lain. Tujuannya, sebuah kos-kosan sederhana di pinggir kota, cukup jauh dari kampung, agar tidak ada yang langsung menaruh curiga. Di kos baru itu, ia mencoba bersikap normal. Sesekali menyapa penghuni lain, berusaha menampilkan senyum tipis yang tak pernah sampai ke matanya. Namun saat pintu kamarnya tertutup, ia kembali menjadi dirinya yang rapuh. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk yang membuatnya sering terbangun basah oleh keringat dingin. Ia mendengar kembali suara darah menetes, membayangkan tatapan kosong suaminya yang membeku, bahkan seakan mendengar bisikan lirih dari kegelapan kamar, "Kau yang memaksa." Bisikan itu membuatnya menutup telinga dengan kedua tangan, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Sementara itu, di kampung tempat rumah itu berdiri, warga mulai mencium hal yang aneh. Beberapa hari setelah Sarah menghilang, bau busuk perlahan menyeruak dari arah belakang rumah. Awalnya samar, seperti bau bangkai tikus yang mati di sela-sela tembok. Orang-orang hanya menutup hidung sebentar, lalu berlalu. Namun hari demi hari, baunya semakin kuat. Menusuk, pekat,
sampai membuat perut mual bagi siapa saja yang melintas gang kecil di samping rumah. Bau apa ini? Seperti ada bangkai, keluh seorang ibu, menutup hidung dengan ujung kerudungnya, matanya berair karena aroma yang menusuk. Seorang pemuda yang penasaran memberanikan diri mendekat ke pagar belakang. Dari celah-celah, ia melihat sesuatu yang janggal. Tanah di sudut halaman tampak gembur dan basah, berbeda dengan sekitarnya yang kering. Ada bekas cekungan seperti pernah digali terburu-buru. Lalat beterbangan di atasnya, hitam berputar, suara dengungan makin ramai, bagaikan orkestra kematian yang tak pernah berhenti. Pemuda itu merasakan bulu kuduknya meremang. Ia menelan ludah, lalu berbisik dengan wajah pucat, "Ini bukan bau biasa, ini lebih parah." Kabar pun cepat menyebar, bagai api yang menjalar ke daun kering. Warga berdatangan satu persatu, sebagian menutup hidung dengan kain, sebagian lain mencoba mengintip dari sela pagar. Anak-anak yang biasanya bermain di gang berlari pulang, wajah mereka penuh takut. Suasana berubah tegam, tatapan orang-orang penuh tanda tanya. Seorang bapak yang dituakan di kampung berdiri dengan dahi berkerut, matanya menatap curiga ke arah rumah yang kini seakan menjadi sumber malapetaka. Dengan suara berat, ia berkata, "Lebih baik kita laporkan saja, ini bukan hal sepele." Dan sejak kalimat itu terucap, rumah kosong yang selama ini bisu perlahan berubah menjadi pusat perhatian seluruh kampung. Tidak ada lagi yang bisa menutupi bau busuk itu. Rahasia yang dikubur di tanah mulai memah. Sirine meraung, menelan gemericik sumur tetangga dan suara ayam dari kejauhan. Mobil polisi berhenti di mulut gang, 4 polisi turun, disusul petugas identifikasi. Masker dipasang, sarung tangan lateks dipakai. Aroma serbuk talkum dari kotak peralatan bercampur dengan busuk menyengat yang tak bisa ditaklukkan oleh apapun. Garis kuning dibentang mengurung halaman belakang, kerumunan terdesak mundur. Polisi membuka pintu, dan ternyata pintu itu tidak terkunci sama sekali, menambah kecurigaan. "Siapa yang menempati rumah ini?" tanya salah satu polisi sambil terus mengecek ruang-ruang lain di rumah itu. "Joko dan istrinya Sarah, mereka beberapa hari ini memang tidak kelihatan. Biasanya Sarah suka belanja sayur di pagi hari dan mengobrol dengan kami." Salah satu polisi menemukan ada yang janggal di halaman belakang, ada sebuah gundukan. Awalnya mereka berpikir mungkin itu hanya gundukan biasa. Awalnya merasa biasa saja tapi mata mereka tak beranjak dari gundukan tanah itu. "Ambil sekop. Pelan." Dari pinggir, ujar salah seorang petugas, suaranya rendah tapi tak bisa menyembunyikan ketegangan. Sekop pertama menyentuh tanah. Cak! Bunyi besi mengenai kerikil. Tanah diangkat perlahan, gumpalannya jatuh lagi, memecah jadi serpi-serpi hitam kecoklatan. Dari bawah, udara yang selama ini terperangkap meloncat keluar, menyebar seperti selimut racun. Orang-orang menjerit kecil dan mundur. Seorang remaja laki-laki memalingkan wajah, menahan mual. Dengungan lalat membesar, seperti orkes kecil yang tiba-tiba dimainkan terlalu dekat dengan telinga. Sekop kedua, ketiga, keempat. Tekstur tanah berubah, lebih basah, lebih lengket. Petugas berhenti, mengganti sekop dengan tangan bersarung, menyingkap pelan lapisan-lapisan terakhir. Ujung goni yang tadi hanya secarik, kini tampak utuh. Ada simpul yang dikencangkan tergesa, benangnya kusut, sebagian berkarat oleh rembesan. Seorang petugas menyemprotkan cairan desinfektan di sekelilingnya. Bau kimia menambah kompleksitas aroma, busuk, asam, tanah, dan antiseptik, campuran yang membuat perut memutar. "Siapkan body bag," perintah singkat keluar. Kantong hitam besar dihamparkan di tanah kosong tak jauh dari gundukan. Simpul goni dipotong. Bilah cutter menggesek serat kasar, seriit, dan seketika ruang itu seperti ditarik ke dalam diam yang lebih dalam. Ketika mulut goni dibuka beberapa senti, lalat menyerbu keluar, kilap sayapnya seperti pasir yang tumpah. Seseorang di kerumunan berdoa lebih keras, yang lain mengusap dada. Di balik goni, warna kebiruan mencuat, kulit yang tak lagi milik hari ini. Petugas menutup sejenak mulutnya dengan lengan, menata napas, lalu melanjutkan. Mereka membuka sedikit lagi, cukup untuk memastikan identitas tanpa menodai martabat sisa-sisa manusia di dalamnya. Ketika karung goni itu akhirnya disayat perlahan, cahaya matahari menyusup masuk ke celah serat,
memperlihatkan secarik kain kusam. Warnanya pudar, bercampur noda tanah dan darah kering. Seorang ibu di kerumunan langsung menutup mulutnya dengan tangan. "Ya Allah, itu baju," bisiknya. Potongan kain itu bukan sekadar kain. Semakin lebar karung dibuka, semakin jelas terlihat bentuknya. Sebuah kemeja lusuh yang masih melekat di tubuh yang mulai membengkak. Polisi terus menggali tanah itu sedikit demi sedikit. Sekop berganti tangan dari satu petugas ke petugas lain. Keringat bercampur dengan debu tanah meski malam mulai turun. Suara cak, 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 besi sekop menabrak kerikil kecil berpadu dengan gesekan basah tanah yang lengket, menciptakan irama aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Setiap gumpalan tanah diangkat, dilempar ke sisi lubang, memecah menjadi serpihan hitam kecoklatan yang segera dipenuhi lalat. Bau busuk semakin menusuk, makin lama makin pekat, seperti merambat masuk ke hidung lalu menempel di kerongkongan, membuat banyak orang tersedak menahan mual. Lalat beterbangan tanpa henti, sayap mereka berkilau di bawah cahaya lampu sorot polisi, dengungannya semakin bising, seperti orkestra kematian yang tak henti dimainkan. Dan perlahan, sesuatu mulai menyembul dari balik gundukan, pertama hanya segaris bentuk tak jelas, lalu serat goni kotor yang lebih lebar, dan setelah itu potongan kain yang melekat di tubuh yang menggembung. Gerakan sekop yang sederhana itu justru menjadi pengungkapan besar. Setiap lapisan tanah yang terangkat adalah lapisan rahasia yang terkuak. Para warga yang berdesakan di balik garis kuning menahan napas, sebagian menutup wajah dengan kerudung atau sapu tangan, sebagian lagi menunduk tapi tetap memaksa mengintip lewat celah di antara bahu orang lain. Mereka tahu, apapun yang keluar dari tanah itu bukan lagi sekadar tanah basah, melainkan jawaban. Dan saat kain kusam itu akhirnya terlihat jelas, noda lumpur bercampur darah kering menempel di serat-seratnya, tak ada lagi keraguan. Inilah asal bau busuk yang selama ini membuat kampung mereka resah, inilah jawaban dari pertanyaan yang selama berhari-hari hanya berputar di kepala mereka, kemana Joko? Mengapa rumah itu begitu sunyi? Mengapa bau ini semakin parah? Kini semua pertanyaan itu terjawab sekaligus dalam pemandangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Rahasia kelam yang selama ini disembunyikan akhirnya menyeruak dari perut bumi, tak bisa lagi ditutup-tutupi. Dan berusaha disembunyikan. Dan inilah jawaban dari pertanyaan warga, inilah asal bau busuk yang menyengat itu. Perlahan, bahu manusia terlihat, lalu dada, hingga akhirnya semua orang tahu, yang mereka saksikan bukan sekadar pakaian, melainkan tubuh seorang pria yang sudah beberapa ini tidak mereka lihat. Konfirmasi visual, kata petugas. Ini kemungkinan besar, Joko. Suasana sontak berubah hening. Semua mata memaku pada pemandangan itu, dada mereka berdegup kencang. Detik itulah awal dari klimaks tragedi. Kebenaran yang berusaha dikubur Sarah akhirnya bangkit ke permukaan, tak terbantahkan lagi. Tak ada sorau. Hanya ada runtuh pelan di kaki-kaki mereka yang berdiri menonton. Bu Yati menutup wajah, pundaknya terguncang. Seorang bapak-bapak tercekat lalu membungkuk di pojok halaman, muntah pendek yang memalukan di tengah orang banyak, tapi tak ada satupun yang menertawakan. Petugas bekerja seperti ritual, foto dari beberapa sudut, pengukuran jarak dari pagar, pencatatan kedalaman lubang, penandaan jejak di tanah yang mengarah ke pintu dapur. Setiap klik kamera terdengar tajam, memantul ke dinding belakang, seolah mencatat kesaksian yang tak akan pernah diperdebatkan lagi. Satu persatu, prosedur dijalankan, kantong hitam dibuka, goni dipindahkan, tubuh diangkat dengan perlahan, bergoyang sedikit seperti beban yang tak rela dibangunkan. Pelan, ulang komandan. Jangan robek. Kantong ditutup. Resleting ditarik, bunyinya panjang dan dingin, zip, seakan menutup bab yang semestinya tak pernah ditulis. Selembar selimut aluminium diletakkan di atasnya, refleksinya memantulkan matahari sampai menyilaukan, membuat detail halaman belakang mendadak tak penting. Orang-orang bergeser, sebagian menunduk dalam-dalam, sebagian memaku pandang ke garis kuning, takut jika berkedip akan ketinggalan sepotong kebenaran. Di teras, seragam coklat menyusun laporan. Pemanggilan saksi, Pak Rahmat, Bu Yati, dan siapapun yang melihat aktivitas terakhir di rumah ini. Nama-nama disebut, tangan-tangan gemetar mengacungkan diri setengah hati. Seseorang menyebut bahwa Sarah sudah beberapa hari tak terlihat.
Seseorang lain berbisik, kemarin ada yang bilang dia di kos-kosan seberang kota. Percakapan itu tak mengalahkan pusat gravitasi halaman belakang. Lubang yang kini menganga, yang baru saja dikembalikan pada bentuk tanah dengan sekop-sekop yang bergerak seperti permintaan maaf. Ambulans datang. 2 petugas paramedik menandatangi kantong, memindahkannya ke brancar. Roda berderit saat menuruni undakan kecil, gesekannya menyalakan kerikil. Seorang polisi menjaga agar kerumunan tidak mendekat, telapak tangan terbuka, sikapnya tegas, tatapannya lembut. Ia paham, rasa ingin tahu adalah naluri yang tak mudah dilawan ketika kengerian duduk begitu dekat. Sebelum brancar masuk ke ambulans, ada jeda. Sunyi berat, seperti dunia menahan napas. Pak Rahmat maju 1 langkah, bibirnya bergerak tanpa suara, barangkali doa, barangkali permintaan maaf karena tak mengetuk pintu lebih keras beberapa hari lalu. Lalu pintu ambulans menutup, dum, yang mengakhiri sebuah pemandangan, tapi bukan cerita. Sirine meraung pelan, bukan untuk dramatis, melainkan formalitas yang mengantar sisa-sisa seorang manusia ke peristirahatan sementara. Di halaman, lalat masih mengitari bekas gundukan, tak mau menerima kenyataan bahwa sumbernya telah diangkat. Bau tetap tinggal, tertanam di pori-pori dinding dan di ujung-ujung rumput, menegaskan apa yang semua orang ketahui sekarang, kebenaran telah naik ke permukaan. Terkuaknya kebenaran ini bukan sekadar temuan jasad, ia adalah cermin yang dipaksa berdiri di tengah kampung, memantulkan retak di rumah tangga yang dulu mereka kagumi. Catat, ujar komandan, menutup buku kecilnya. Mulai malam ini, perimeter dijaga. Besok, kami cari Sarah istrinya untuk meminta penjelasan. Dan dengan itu, halaman belakang yang sederhana berubah menjadi titik pusat cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. Sebuah titik yang tak lagi hanya dimiliki keluarga Joko, melainkan seluruh kampung yang kini harus hidup berdampingan dengan fakta mengejutkan yang tak mungkin dibantah perlahan, bahu manusia terlihat. Dari celah karung yang koyak, kain baju kusam menyembul, warnanya pudar bercampur lumpur dan noda hitam yang tak salah lagi adalah darah yang mengering. Sekop berikutnya menyingkap lebih banyak, dada mulai tampak, kulit membengkak, kaku, wajah samar-samar menyusul. Saat itu semua orang akhirnya sadar, yang mereka saksikan bukan sekadar potongan kain atau benda mati, melainkan tubuh seorang pria yang sudah beberapa hari terakhir tidak pernah mereka lihat, seorang tetangga yang biasanya duduk di warung kopi, bercengkerama ringan, kini diam dalam bungkus tanah. Konfirmasi visual, kata seorang petugas forensik dengan suara tegas, meski matanya tak bisa menyembunyikan keterkejutan. Ini kemungkinan besar. Joko. Seperti ada tali tak kasat mata yang menjerat kerumunan, suasana sontak berubah hening. Semua mata terpaku pada pemandangan itu, dada mereka berdegup kencang. Suara anak kecil yang menangis di ujung gang terdengar begitu jelas, bercampur dengan desah napas orang-orang yang menahan mual. Detik itulah awal dari klimaks tragedi. Kebenaran yang berusaha dikubur akhirnya bangkit ke permukaan, tak terbantahkan lagi. Tak ada sorak, tak ada gumaman keras. Hanya ada runtuh pelan di kaki-kaki mereka yang berdiri menonton. Bu Yati menutup wajahnya dengan kerudung, pundaknya terguncang hebat. Seorang bapak paruh baya yang biasanya tenang tercekat, lalu membungkuk di pojok halaman, muntah pendek dengan suara memalukan. Tapi tak seorang pun menertawakan, semua tahu apa yang mereka lihat terlalu berat untuk ditelan. Petugas bekerja seperti menjalankan ritual. Kamera berklik-klik dari berbagai sudut, cahaya lampunya menusuk mata warga yang menonton. Pengukuran jarak dari pagar ke gundukan dilakukan, pita ukur digelar di tanah yang masih basah. Catatan demi catatan ditulis tergesa di buku kecil. Mereka menandai jejak lumpur yang memanjang ke arah pintu dapur, seakan-akan rumah itu sendiri ikut berbicara, memberitahu apa yang sudah disembunyikan. Setiap klik, kamera terdengar seperti palu pengadilan, mencatat kesaksian yang tidak akan pernah bisa disangkal. Satu persatu, prosedur dijalankan, kantong jenazah hitam dibuka, goni dipindahkan dengan hati-hati. Tubuh diangkat perlahan, bergoyang sedikit seperti beban yang tak rela dibangunkan dari tidur panjangnya. Pelan, ulang sang komandan dengan nada berat. Jangan robek. Semua harus tetap utuh. Begitu tubuh itu dimasukkan, kantong ditutup. Resleting panjang ditarik, bunyinya dingin dan mengiris telinga, zip-zip,
seakan menutup bab yang semestinya tak pernah ditulis. Selembar selimut aluminium diletakkan di atasnya. Pantulan matahari di permukaannya menyilaukan, membuat detail halaman belakang yang tadi begitu hidup tiba-tiba menjadi buram dan tak penting. Orang-orang bergeser, sebagian menunduk dalam-dalam, sebagian lain tak berani berkedip, takut kehilangan sepotong kebenaran yang baru saja mereka saksikan. Di teras rumah, polisi berseragam coklat menyusun laporan dengan wajah serius. Pemanggilan saksi, Pak Rahmat, Bu Yati, dan siapapun yang melihat aktivitas terakhir di rumah ini, ucap seorang penyidik. Nama-nama disebut, tangan-tangan gemetar mengacungkan diri setengah hati. Suara bisik-bisik bercampur dengan desahan berat. Sarah sudah beberapa hari nggak kelihatan, ujar seseorang. Kemarin ada yang bilang dia ngungsi di kos seberang kota, sahut yang lain. Tapi semua percakapan itu tak mampu mengalahkan pusat gravitasi halaman belakang, lubang yang kini menganga, yang baru saja dikembalikan dengan sekop-sekop yang bergerak seperti permintaan maaf manusia terhadap tanah yang telah dipaksa menelan rahasia kelam. Ambulans akhirnya datang. 2 petugas paramedik turun, wajah mereka kaku tapi tatapannya menunjukkan rasa hormat pada jasad yang mereka bawa. Mereka menandatangi kantong, lalu memindahkannya ke atas berangkal. Roda berderit keras saat menuruni undakan kecil, gesekannya memercikkan kerikil. Seorang polisi menjaga agar kerumunan tidak mendekat, tangannya terbuka dengan sikap tegas namun tatapannya lembut. Ia tahu rasa ingin tahu adalah naluri manusia yang sulit ditahan ketika kengerian berdiri begitu dekat. Sebelum berangkar masuk ke ambulans, ada jeda panjang. Sunyi berat, seperti dunia ikut menahan napas. Pak Rahmat maju 1 langkah, bibirnya bergerak tanpa suara, barangkali doa pendek, barangkali permintaan maaf karena tak pernah mengetuk pintu lebih keras beberapa hari lalu. Pintu ambulans akhirnya menutup rapat dengan bunyi, dum, tegas namun dingin. Sirine meraung pelan, bukan untuk dramatisasi, tapi formalitas yang mengantar sisa-sisa seorang manusia ke peristirahatan sementara. Namun halaman belakang tidak benar-benar tenang. Lalat masih mengitari bekas gundukan, tak mau menerima kenyataan bahwa sumbernya telah diangkat. Bau busuk tetap tinggal, menyusup ke pori-pori dinding, menempel di ujung-ujung rumput. Bau itu menjadi penanda, menegaskan apa yang kini semua orang ketahui, kebenaran telah naik ke permukaan. Terkuaknya rahasia kelam ini bukan sekadar penemuan jasad, melainkan cermin yang dipaksa berdiri di tengah kampung, memantulkan retak yang ada di rumah tangga yang dulu mereka kagumi. Catat, ujar komandan dengan suara berat, menutup buku catatannya. Mulai malam ini, perimeter dijaga. Besok, kita cari istrinya untuk meminta penjelasan. Dan dengan itu, halaman belakang sederhana yang sebelumnya hanyalah tempat menjemur pakaian dan menanam cabai, berubah menjadi titik pusat tragedi yang membuat bulu kuduk berdiri. Sebuah titik yang kini tak hanya dimiliki keluarga korban, tapi juga seluruh kampung yang harus hidup berdampingan dengan fakta mengejutkan yang tidak mungkin dibantah. Hari berganti malam, dan hasil autopsi akhirnya keluar. Ruang forensik yang dingin mencatat fakta yang tidak bisa dibantah lagi. Luka tikaman di dada pria malang itu persis searah dengan bilah pisau yang ditemukan di semak-semak belakang rumah. Pisau itu bukan sekadar benda mati, ia menyimpan kebenaran yang telanjang. Pada gagangnya, laboratorium mendapati sidik jari yang jelas, serta sisa DNA yang identik dengan seorang wanita, Sarah. Fakta ilmiah yang dingin, tegas, dan tak berperasaan itu menutup semua celah kebohongan. Semua jalan untuk lari dari kebenaran kini buntu. Polisi tidak menunggu lebih lama. Malam itu, 2 mobil patroli melaju kencang menembus jalanan kota, sirinenya meraung singkat di tikungan-tikungan sepi. Mereka berhenti di depan sebuah kos-kosan kumuh di ujung kota, bangunan tua dengan ket dinding yang terkelupas, lorong sempitnya lembab dan berbau pengap. Lampu biru berputar, cahayanya memantul ke tembok kusam, membuat lorong itu tampak seperti panggung ketakutan. Suara langkah kaki berat terdengar serempak, sepatu bot para polisi menghantam lantai semen dengan dentuman yang menggetarkan dada. Sarah, kami dari kepolisian. Buka pintu sekarang juga, suara lantang menggema hingga ke ujung lorong. Penghuni kos lain yang ketakutan membuka pintu kamar sedikit demi sedikit, mengintip dengan wajah penasaran bercampur ngeri. Mereka saling berbisik, benarkah gosip itu? Apakah dia yang membunuh suaminya?
Di balik pintu kamar sederhana itu, Sarah terdiam. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, membuat hijab yang ia kenakan menempel lembab di wajah. Matanya liar mencari jalan keluar, tapi hanya ada dinding kusam dan satu pintu yang kini sudah dikepung polisi. Tangannya gemetar meraih gagang pintu, ingin membukanya pelan-pelan, namun tak sempat. Dengan sekali hentakan keras, brak. Pintu itu terlempar menabrak dinding, dentumannya menggema panjang, mematahkan sisa harapannya. Tubuh Sarah goyah, ia terjatuh ke lantai dengan lemas. Tatapannya kosong, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Dua polisi segera menerjang masuk, memborgol tangannya dengan cepat. Bunyi borgol mengunci, klik, terdengar begitu final, seolah garis takdirnya baru saja ditutup. Sarah, kau resmi ditangkap atas dugaan pembunuhan terhadap suamimu, Joko, ucap salah satu polisi dengan suara tegas, kalimat yang membelah udara malam itu. Jeritan kecil terdengar dari beberapa penghuni kos yang menonton dari lorong. Ada yang menutup mulut, ada yang berlari kembali ke kamar, ada pula yang berbisik panik, astagfirullah, jadi benar gosip itu, dia yang bunuh suaminya. Sarah hanya menunduk, bibirnya bergetar hebat, tubuhnya digiring keluar dengan langkah goyah. Lampu biru di luar terus berputar, memantulkan cahaya yang menusuk mata, seakan menyorotinya seperti seorang pesakitan di panggung terbuka. Suara sirine meraung pelan ketika ia dimasukkan ke dalam mobil tahanan. Dan malam itu, sebuah kampung lain ikut menyaksikan kejatuhan seorang perempuan yang pernah tampak biasa, seorang istri yang seharusnya menjaga rumah tangganya, namun kini dikenal sebagai pembunuh yang tega menghabisi darah dagingnya sendiri. Sejak detik itu juga, Sarah tidak lagi disebut hanya sebagai seorang istri. Ia resmi ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan suaminya sendiri. Status yang berat, status yang akan melekat di namanya, menutup semua kemungkinan untuk menyangkal. Malam yang sunyi itu berubah menjadi awal dari babak baru. Sebuah perjalanan panjang menuju ruang sidang, jeruji besi, dan penyesalan yang tak pernah bisa ditebus. Cepat maju. Jangan dorong-dorongan, teriak seorang polisi pagi itu, ketika ratusan warga berdesakan di depan rumah Joko. Garis kuning dibentang rapat-rapat, namun kerumunan terus menekan, semua ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kisah kelam yang selama ini hanya mereka dengar dalam bisik-bisik akhirnya diperagakan ulang. Suara langkah, bisikan, bahkan isakan bercampur jadi satu, membentuk dengung gaduh yang menekan telinga. Mobil tahanan berhenti tepat di depan rumah. Pintu belakang dibuka, dan Sarah diturunkan. Wajahnya pucat pasi, matanya bengkak karena kurang tidur, rambutnya acak-acakan di balik hijab yang kusut, tangannya terborgol erat di depan dada. Begitu kakinya menyentuh tanah, teriakan warga pecah seperti gelombang besar. Pembunuh! Tega sekali kau, Sarah. Tidak ada maaf untukmu. Cukup. Jangan pandang kami seperti orang bodoh. Ada juga yang tidak sanggup berteriak, hanya menangis terisak, tak percaya bahwa perempuan yang dulu dikenal ramah, suka menyapa tetangga saat belanja sayur pagi hari, kini berdiri sebagai tersangka pembunuhan suaminya sendiri. Di dalam rumah, suasana berubah menjadi lebih mencekam. Polisi dan penyidik sudah bersiap, membawa catatan detail kejadian. Seorang penyidik berdiri tegak, membacakan kronologi, pertengkaran hebat, Sarah mengambil pisau di dapur, lalu tusukan yang mengakhiri hidup Joko. Setiap kata yang keluar dari mulut penyidik terasa seperti cambuk yang menampar seluruh ruangan. Warga yang mendengarnya dari luar menelan ludah, merasakan beratnya fakta yang diungkap. Sarah, suara penyidik tajam menusuk keheningan. Tunjukkan bagaimana kau melakukannya. Sarah menunduk, air matanya jatuh menitik ke lantai yang dingin. Suaranya keluar lirih, nyaris tak terdengar. Saya tidak sanggup. Lakukan, desak penyidik dengan nada tak memberi ruang. Dengan tubuh gemetar, Sarah menerima pisau replika tumpul yang disodorkan kepadanya. Tangannya bergetar hebat, hampir tak bisa menggenggam. Langkahnya maju perlahan, mengikuti perintah, memperagakan momen ketika suaminya menahannya, saat ia meronta, hingga akhirnya pisau itu menancap ke dada. Ah! Jerit Sarah mendadak pecah, memekakkan telinga seluruh ruangan. Pisau replika terlepas dari genggamannya, jatuh berderak ke lantai. Tubuhnya limbung, hampir roboh, lalu ia menangis meraung-raung,
Suaranya parau dan penuh penyesalan. Aku tidak bermaksud. Aku tidak bermaksud. Warga yang menyaksikan dari luar jendela bereaksi dengan beragam emosi. Ada yang memaki keras, melontarkan sumpah serapah. Ada yang ikut menangis, air mata menetes tanpa sadar. Ada pula yang terdiam, wajahnya menegam, seakan seluruh tubuh mereka membeku. Seorang ibu tua menutup wajahnya dengan kerudung sambil berbisik lirih, "Ya Allah, tega sekali dia." Seorang bapak menepuk dadanya, bergumam bahwa ini pelajaran pahit bagi siapapun yang mengabaikan amarah dalam rumah tangga. Rekonstruksi berakhir dengan sunyi yang berat. Polisi mencatat setiap detail, memastikan tidak ada bagian yang terlewat. Namun bagi warga yang hadir, apa yang mereka saksikan pagi itu sudah cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Mereka baru saja melihat dengan mata kepala sendiri, seorang istri, di rumah yang dulu jadi saksi kebahagiaan keluarga, memperagakan bagaimana ia menghabisi nyawa suami yang pernah ia cintai. Bagi mereka, rekonstruksi itu bukan sekadar formalitas hukum, melainkan peringatan bahwa cinta, jika diselimuti keputusasaan dan amarah, bisa berubah menjadi tragedi paling mengerikan. Beberapa minggu kemudian, ruang sidang pengadilan negeri berubah menjadi lautan manusia. Bangku kayu yang keras penuh sesak oleh wartawan dengan kamera menggantung di leher, keluarga korban yang duduk dengan wajah muram, dan warga kampung yang sengaja datang untuk menyaksikan akhir dari kasus yang mengguncang itu. Udara dalam ruangan pengap, bercampur aroma kertas dokumen yang menua, parfum murah yang menusuk, keringat yang menguap dari kerumunan, namun semua itu tertutupi oleh satu aroma yang paling menyesakkan, ketegangan yang menggantung di udara, menekan dada setiap orang yang hadir. Sarah duduk di kursi terdakwa. Wajahnya pucat pasi, matanya sayu, bibirnya kering. Baju tahanan oranye yang ia kenakan tampak kebesaran di tubuhnya yang semakin kurus. Tangannya, yang dulu menggenggam pisau di malam berdarah itu, kini diborgol erat di pangkuan, bergetar tanpa henti. Sesekali ia mengangkat jemarinya untuk mengusap air mata, sesekali ia hanya menunduk, berusaha menghindari tatapan ratusan mata yang menembus dirinya seperti anak panah. Hakim mengetukkan palu, dup, dup, dup. Suara kayu itu menghantam meja dengan dentuman yang membuat ruangan seketika hening. Jaksa penuntut umum berdiri, jas hitamnya rapi, suaranya lantang menembus udara yang beku. Dengan ini saya menyatakan bahwa terdakwa, Sarah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap suaminya sendiri, Joko. Dengan bukti sidik jari dan DNA pada pisau yang ditemukan, serta pengakuan terdakwa, kami menuntut hukuman 20 tahun penjara. Kalimat itu bergema panjang, seolah setiap kata memukul telinga mereka yang mendengar. Sarah menutup wajah dengan kedua tangannya, tubuhnya bergetar hebat. Dari bangku penonton, terdengar isak tertahan. Pengacara pembela berdiri, mencoba mengajukan argumen. Suaranya bergetar, "Yang mulia, klien kami bertindak di bawah tekanan mental yang luar biasa. Ia hidup dalam teror hutang, kekerasan verbal, dan ketakutan yang berkepanjangan. Tindakannya bukan dilandasi niat awal membunuh, melainkan karena dorongan keputusasaan." Namun hakim menggeleng pelan, lalu menatap tajam ke arah terdakwa. "Tidak ada alasan yang cukup untuk menghapus kesalahan," ucapnya dingin. "Hidup manusia tidak boleh ditukar dengan putus asa. Hukum ada untuk melindungi kehidupan, bukan membenarkan pelanggarannya." Vonis pun dijatuhkan. Menghukum terdakwa Sarah dengan pidana penjara 20 tahun. Dup, palu hakim menghantam meja sekali lagi, suaranya menggetarkan hati setiap orang di ruangan, bagai guntur yang membelah langit. Tangisan pecah di ruangan sidang. Keluarga Joko berpelukan sambil terisak, wajah mereka merah, mata bengkak oleh air mata yang tak henti. Warga yang hadir hanya bisa menggeleng, sebagian menutup mulut, sebagian menunduk. Di pojok ruangan, bisik-bisik lirih terdengar. "Dulu rumah itu penuh tawa, sekarang penuh luka. Siapa sangka, istri yang kita kenal ramah berubah jadi seperti ini." Berita vonis menyebar cepat, melompat dari satu mulut ke mulut lain, dari ruang sidang hingga ke sudut-sudut kampung. Rumah Joko, yang kini kosong, menjadi bangunan sunyi yang lebih menyerupai monumen kesedihan. Rumput liar tumbuh liar menutupi halaman. Ket dinding mengelupas, jendela dipenuhi debu,
pintunya selalu tertutup rapat. Setiap orang yang melintas mempercepat langkah, menundukkan kepala, enggan menoleh. Anak-anak kecil dilarang orang tua mereka bermain dekat sana. Itu rumah darah, kata seorang ibu sambil menggenggam erat tangan anaknya. Bagi warga kampung, tragedi itu adalah pelajaran pahit yang tidak akan mereka lupakan. Nama Sarah tak lagi disebut dengan lembut, melainkan dengan desis atau gelengan kepala. Perempuan yang dulu tersenyum ramah di pagi hari kini, hanya meninggalkan bayang-bayang hitam dalam ingatan. Dan bagi keluarga Joko, luka itu akan terus membekas sepanjang hidup. Tak ada vonis, tak ada hukuman, tak ada keadilan yang bisa mengembalikan seorang suami, seorang ayah, seorang tetangga yang baik hati, yang dulu mereka kenal. Yang tersisa hanyalah cerita, air mata, dan rumah kosong yang menjadi saksi bisu tragedi cinta yang berubah jadi darah. Hari-hari di balik jeruji menjadi dunia baru yang pahit bagi Sarah. Setiap pagi, suara pintu besi berderit menjadi alarm yang membangunkannya. Dinding-dinding lembab berwarna kusam menjadi pemandangan pertama yang ia lihat, menggantikan foto keluarga yang dulu pernah menghiasi ruang tamunya. Bau logam, keringat, dan makanan penjara yang hambar menjadi rutinitas baru. Sarah belajar bahwa di balik jeruji, waktu berjalan lambat, setiap detik terasa seperti jam, dan setiap jam terasa seperti hari. Di malam-malam panjang yang sepi, ia hanya bisa berbaring menatap kosong ke langit-langit sel yang dingin. Bayangan wajah Joko selalu hadir di pikirannya, mata yang terbuka lebar, darah yang merembes deras, dan jeritan yang pernah ia abaikan. Gambar itu terus menghantui, tak peduli seberapa keras ia menutup mata. Penyesalan membelitnya tanpa henti, membuat tidur pun menjadi hukuman. Sementara itu, di kampung tempat mereka pernah tinggal, rumah Joko dibiarkan terbengkalai. Ket dinding mulai mengelupas, lumut tumbuh di sudut-sudut, dan rumput liar menjalar hingga menutupi halaman. Jendela kayu yang tak pernah dipaku rapat berdecit setiap kali angin malam berhembus, menghasilkan suara lirih yang membuat warga sekitar merinding. Tak ada lagi tawa anak-anak bermain di halaman depan, tak ada lagi obrolan ringan dari dalam rumah itu. Sebaliknya, setiap orang yang melintas akan mempercepat langkahnya, seakan takut jika bayangan masa lalu muncul dari balik kaca jendela. Anak-anak kecil menyebut rumah itu dengan nama baru, Rumah Angker, sebuah label yang melekat karena darah pernah jatuh di sana. Kisah Sarah dan Joko pun menjadi bisik-bisik yang tak pernah benar-benar hilang dari ingatan warga. Di warung kopi, di pasar, di jalan kampung, orang-orang membicarakannya dengan suara pelan, kadang disertai desahan panjang, kadang dengan gelengan kepala. Begitulah, hutang bisa jadi bencana, ujar seorang bapak. Kasihan, kalau saja mereka mencari jalan keluar, pasti tak akan berakhir begini, timpal yang lain. Tragedi itu menjadi pelajaran pahit, sebuah peringatan yang membekas, bahwa rumah tangga yang tampak harmonis sekalipun bisa runtuh jika disusupi keserakahan, keputusasaan, dan amarah yang tak terkendali. Sarah kehilangan segalanya, suami yang dulu ia cintai, kebebasan yang kini terenggut, harga diri yang hancur berkeping-keping. Ia bukan lagi sosok yang dikenal ramah dan sederhana, melainkan nama yang dibicarakan dengan desis lirih, penuh stigma. Dan bagi keluarga Joko, luka itu akan terus tinggal. Tak ada vonis yang cukup berat untuk menebus kehilangan mereka, tak ada hukuman yang bisa mengembalikan seorang anak, seorang suami, seorang ayah, seorang tetangga yang dulu mereka kenal dengan baik. Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman. Itulah kisah kelam tentang Joko dan Sarah, kisah cinta yang runtuh, rumah tangga yang hancur, dan hutang yang akhirnya berubah menjadi pisau bermata dua. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa masalah hidup tidak akan pernah selesai dengan kekerasan, apalagi dengan darah. Selalu ada jalan lain, selalu ada pertolongan, selama kita mau membuka hati dan mencari solusi dengan kepala dingin. Jangan sampai amarah sesaat atau putus asa yang dalam menyeret kita ke jurang penyesalan abadi. Jangan lupa, dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran. Tinggalkan komentar dengan angka 1, jika kalian ingin lebih banyak kisah pengkhianatan keluarga yang mengguncang, atau angka 2, jika kalian ingin kami mengulas tragedi misterius lain yang tak kalah mengerikan. Sampai bertemu lagi di kisah berikutnya. Tetaplah waspada,
Karena di balik wajah yang kita kenal, bisa saja tersembunyi rahasia kelam yang menunggu untuk terkuak. Disclaimer: konten ini adalah rekayasa dramatik dan fiksi naratif yang dibuat untuk hiburan, edukasi, serta pengambilan hikmah. Semua nama, tokoh, lokasi, instansi, kejadian, maupun angka yang disebutkan hanyalah ilustrasi semata. Kesamaan nama tokoh, tempat, atau peristiwa dengan dunia nyata adalah kebetulan. Tidak ada maksud untuk menyinggung atau merugikan pihak manapun. Tujuan utama adalah memberikan pelajaran moral dari kisah ini.